Dan malam. Setelah mereka sholat, izinkan kami memulai dengan salam. Semoga yang menjawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min Lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singi Hilir, Bapak Samsul Anwar SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 2 Singi Hilir. Tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta ridhonya kepada kita di acara Rohis pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Sufia Agustina dan saya Reza Zara Armadi selaku pengacara akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua penampilan Syahril Putra. Acara yang ketiga penampilan Syahril Putri. Acara yang keempat penampilan syair. Acara yang kelima pembacaan doa. Acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara Rohis pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya penampilan Syahril Putra yang akan dibawakan oleh saudara Arya Yuda, Naswah Rafiq Dariswan, dan Alfian Akbar Pratama. Kepadanya disilahkan. Kesamudra naik kapal selam, udara panas dan juga lembab. Kalau kami nanti memberi salam, Jangan lupa hadirin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Singing Hilir, Bapak Syamsul Anwar SPD MPD. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Singing Hilir dan teman-teman yang semoga dirahmati Allah. Kami dari Pramuka SMA Negeri 2 Singing Hilir, saya Naswar Rafiq Dariswan sebagai penceramah. saya Arya Yuda Pratama sebagai pendilawah. Dan saya Alfian Akbar Pratama sebagai penerjemah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syaril dengan judul Pemanfaatan Literasi Digital dalam Perspektif Islam. Literasi digital dalam Islam merujuk pada kemampuan umat muslim untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi digital secara bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam, serta mampu berkontribusi positif dalam ruang digital. Kita hidup di zaman yang disebut sebagai era digital, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dalam hitungan detik, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai penjuru
seluruh dunia hanya dengan menggunakan ponsel atau komputer. Mengapa literasi digital penting? Literasi digital penting dalam Islam karena membantu umat muslim untuk mengakses, memahami, dan mengembangkan sumber belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta berdakwah dan berinteraksi secara positif di dunia maya sesuai nilai-nilai Islam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah membaca dan belajar. A'udzu billahi minasy syaithan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia Dari segumpal darah, Ia mengajarkan dengan manusia apa yang tidak diketahuinya. Secara keseluruhan, surah Al-Alaq ayat 1-5 memberi pesan bahwa manusia harus senantiasa mencari ilmu, belajar dan mengembangkan diri karena ilmu adalah kunci untuk memahami kebesaran Allah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, pemanfaatan literasi digital dalam perspektif Islam. Pertama, saat ini telah tersedia aplikasi Al-Quran digital yang dapat diunduh di ponsel. Banyak dari aplikasi tersebut yang memiliki fitur mengulang ayat, mendengarkan murotal, serta membuat jadwal hafalan harian. Ini sangat membantu, terutama bagi pelajar atau pekerja yang memiliki waktu terbatas. Kedua, teknologi juga menghadirkan platform video seperti YouTube dan podcast Islami. Ketiga, kita bisa memanfaatkan grup hafalan online baik di WhatsApp, Telegram, atau platform lain seperti saling nyetor hafalan, menyemangati dan perbaiki bacaan. Ini membuat kita merasa memiliki komunitas yang sama-sama mencintai Al-Quran. Quran Surat Al-Qamar ayat 17 menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Makna dari ayat tersebut adalah Allah yang menurunkan Al-Quran yang mudah dibaca dan dipahami untuk dijadikan pelajaran bagi orang yang mau menjadikan pelajaran. Dalam ayat lain dinyatakan bahwa Al-Quran hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman karena mereka menjalankannya. Hadirin rahimakumullah, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menemukan teman-teman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti grup kajian online, komunitas dakwah digital, dan forum belajar Quran. Bahkan kita bisa menyebarkan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Namun sebaliknya, jika kita tidak bijak, teknologi bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Quran Surat At-Taubat ayat 1-19 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, jujur dalam perbuatan, ucapan, dan perbuatan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berupaya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itu, hendaknya kita bersama dengan orang-orang yang benar, jujur dalam ucapan, perilaku, dan perbuatan. Ayat ini mengajarkan bahwa teman yang baik adalah mereka yang memiliki kejujuran dan ketakwaan. Maka saat kita memilih teman, bahkan lewat media sosial, kita harus tetap berhati-hati. Jangan melihat dari tampilan luar, popularitas dan gaya hidupnya saja. Maka kesimpulan dari syarhil yang kami sampaikan adalah literasi digital membuka peluang untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dengan literasi digital, individu dapat berkontribusi positif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Walking towards paradise with knowledge and good deeds, May we all be blessed by Allah. and find the best place in heaven. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yakni penampilan Syahril Putri yang akan dibawakan oleh saudari Zahra Pertiwi, Afifah Nur Aini, dan Rosyanda Putri Jelita. Kepadanya disilahkan. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, kemudian orang Jepang mengucapkan oyasuminasai, dan orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Singgi Hilir, Bapak Syamsul Anwar SPD MPD, yang Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Tinggi beserta staf tata usaha serta teman-teman dan adik-adik. rahimakumullah. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tetapi kalau sudah kenal, jangan sampai ditinggalkan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Pramuka SMA Negeri 2 Singgi Hilir. Saya Afifah Nur Aini sebagai pensyarahan. Saya Zahra Pertiwi sebagai penilawang. Dan saya Rosyanda Putri Jelita sebagai penerjemah. Hadirin rahimakumullah. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian? Karena tersedianya alat elektronik yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan
hitungan detik. Tetapi perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang aktual adalah realitas hoax melalui media sosial. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bih ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Jejak Digital Antara Manfaat dan Mudarat. Hadirin sekalian, teknologi diciptakan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan, sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah. Kehadirannya harus menghadirkan manfaat, meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat. Akan tetapi, eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, and way of better understanding. Namun sayang sekali teknologi dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Contoh paling sederhana adalah banyaknya penyebaran hal-hal tidak senonoh seperti pornografi dan perjudian, serta hal-hal negatif lainnya, sehingga banyak sekali pemuda lalai dalam mengingat Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Serta muncul berita-berita hoax, kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebohongan, yang salah dipuji dan yang benar malah dibuli. Lalu, bagaimanakah agar era teknologi tidak menjadi bumerang bagi negara kita? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter seperti yang dicontohkan oleh Luqman, yang dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu
berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman Surat ke-31 ayat 13. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah, teknologi juga membawa dampak positif. Contohnya adalah mudahnya kita mengakses informasi keagamaan seperti melihat ceramah agama, mendengarkan murotal, serta dengan mudah membaca Al-Quran melalui handphone. Maka dari itu, teknologi dapat membawa nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkan teknologi tersebut. Hal itu dapat menjadi media dekadensi moral atau al-ahlakul mazmumah, serta bisa menjadi media terbentukan terpuji atau al-ahlakul karimah. Hadirin, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengajak hadirin sekalian untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Menangkap ikan di tepi kapal. Elang turun membawa mangsa. Mari manfaatkan teknologi digital untuk membangun kemajuan bangsa. Hadirin, dapat kita simpulkan bahwa teknologi berupa pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain, teknologi dapat membuat kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teman-teman yang berbudi, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni penampilan syair yang akan dibawakan oleh saudari Linda Afga Trikanya. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dinda Afga Trikanya. Saya di sini akan membawakan syair dengan nada selendang delima. Dengan bismillah, syair dibaca
Syair dilantun, selendang delima, menyentuh hati. Senandung irama, tertegun mendengar, teramat lama, menusuk jauh, menembus sukma. Selendang delima, belipur lara, elok benar, getaran suara, pecinta syair, bertambah selera, berhimpun kasih, gelora asmara. Baiklah, cukup sekian syair dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, yakni pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Zuhri Alfiansyah. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa li'izmi sultanik. Allahumma firli dhunubi dhunuba wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut siratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut man najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna
أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada Rohis pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara banyak melakukan kehilafan dan kesalahan. Mari Kita tutup acara Rohis pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelum menutup acara pagi hari ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Jika pergi janganlah sendiri, agar tak lupa waktu. Izinkan kami pamit undur diri. Wassalam.